Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang melangkah keluar dari gua setelah membantai 4 dewa surgawi. Kemudian dirinya segera menuju tanah kuno Ningchuan untuk melakukan pengorbanan suci. Tapi sayangnya ia terlambat karena beberapa pohon Sainwood telah layu. Dan si Hao berpikir kalau Ningchuan mungkin telah memasuki alam pengorbanan suci, namun dia melihat sekeliling untuk memastikan apakah ada yang tersisa di sana. Si Hao menganggap, jika Ningchuan adalah lawan yang setara dengan dirinya. Ia juga tak merasa takut sedikitpun meski Ningchuan telah berhasil mengumpulkan 6 dunia, justru si Hao merasa kalau Ningchuan merupakan tantangan yang sangat menarik, lalu dirinya pun bergegas pergi menuju alam dingin, yaitu sebuah tempat di mana dia pernah berlatih sebelumnya. Si Hao menyadari jika air yin besar mengalir ke dunia kecil sebelum pertempuran luar biasa terjadi. Dirinya juga melihat salju yang dahulu menutupi setiap gunung kini sudah mencair. Tetapi ternyata air tersebut membentuk sebuah danau Great Yin Divine Water. Secara tiba-tiba ia mengingat kenangan tentang King Yi dan Yue Chan yang pernah bertarung dengannya. Si Hao pun penasaran kemanakah King Yi pergi. Namun dirinya tersadar ketika merasakan adanya aura dari seorang dewa surgawi. Dan tanpa diduga dewa surgawi itu langsung melancarkan serangannya ke arah si Hao, baru diketahui kalau dewa surgawi tersebut berasal dari sekte Mending Surga, yang mana sepertinya dia memiliki hubungan dengan King Yi serta Yue Chan. Teknik pagoda yang dihempaskan oleh sang dewa surgawi berhasil menekan si Hao, tetapi dengan sangat mudah ia mengangkat pagoda itu, dan berhasil menghancurkan setiap sudutnya. Menyaksikan hal tersebut membuat dewa surgawi menjadi semakin terkejut, dirinya pun menyadari kalau kemampuan si Hao jauh lebih besar dari dugaannya. Adu kekuatan juga terjadi di antara mereka, saat dewa surgawi menggunakan teknik Mending Heaven, sedangkan si Hao menahannya dengan kekuatan pengorbanan suci. Metode yang dikeluarkan si Hao berhasil membuat dewa surgawi itu terpental jauh. Dan walaupun dewa surgawi memiliki kemampuan yang luar biasa, ia tetap tak mampu menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh si Hao, sehingga kini tubuhnya dipenuhi banyak luka akibat dari pertarungan itu. Setelah pertempuran selesai, identitas dewa surgawi tersebut akhirnya terungkap, ternyata dia adalah kakek dari Yue Chan. Kemudian dengan penuh amarah dirinya meminta penjelasan pada si Hao, mengenai hal yang terjadi pada Yue Chan. Si Hao segera menjelaskan bahwa ia tidak pernah membunuh Yue Chan, dirinya juga menegaskan kalau dia tak mengetahui keberadaan King Yi saat ini. Tetapi jawaban dari si Hao malah semakin membuat kakek itu bertambah marah, sehingga pertarungan kembali terjadi di antara mereka berdua. Si Hao pun tidak mau menahan diri lagi, sehingga dirinya mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghadapi kakek Yue Chan. Namun sang kakek tua berusaha bertahan dengan melindungi diri menggunakan teknik rahasia. Beberapa saat kemudian si Hao segera melempar kakek itu hingga menjauh dari wilayah tersebut. Lalu dia bergegas kembali menuju danau dan memecahkan formasi pelindungnya. Tak berselang lama akhirnya si Hao berhasil mendapatkan batu esensi yin besar. Itu merupakan artefak berharga, yang dikatakan sebagai peninggalan dari ahli yang gagal mencapai keabadian. Lagi-lagi si Hao menghabisi para dewa surgawi secara beruntun di hadapan banyak orang, sehingga hampir seluruh dunia menjadi gempar mendengar berita tentang pembantaian tersebut. Sedangkan di dunia luar seorang dewa surgawi dari klan dunia bawah, melihat kejadian itu dengan tatapan tajam, sementara si Hao akhirnya bisa menemukan keberadaan dewa surgawi dunia luar. Ia juga tahu kalau sang dewa dan istana abadi adalah tersangka di balik pengejarannya.
Pertempuran pun tak dapat terhindarkan di antara keduanya. Mereka beradu kekuatan sampai menciptakan gelombang energi yang sangat dahsyat, tapi kemampuan Si Hao jauh lebih besar dari dewa dunia luar, hingga dalam waktu singkat dirinya berhasil memutuskan lengan dewa tersebut. Dewa dunia luar berniat untuk segera melarikan diri, namun tentu saja Si Hao tak akan membiarkan hal itu terjadi. Lantas ia bergegas mengejar dewa dunia dan langsung menghabisinya di tempat. Saat pengejaran berlanjut, beberapa dewa dunia luar lainnya mencoba untuk menghalangi Si Hao, tetapi sayang mereka semua langsung dibantai dengan sangat tragis. Bahkan semua orang yang menyaksikan hal tersebut pun menjadi sangat ketakutan. Para master sekte juga seketika terdiam saat melihat keberanian yang dimiliki oleh Si Hao. Kemudian Si Hao pun menegaskan, jika kalian masih terus mengirim dewa surgawi lainnya, maka diriku akan membunuh mereka semua, sehingga peringatan darinya lagi-lagi membuat master sekte semakin bertambah takut. Sementara di atas gunung tulang putih terdapat seorang tuan dunia bawah yang hanya terdiam, tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam hingga menyebabkan suhu di sekitarnya semakin dingin. Sebab murid langsung dari dewa dunia luar telah dibunuh dengan kejam. Hal itu membuat tuan dunia bawah berpikir kalau ini adalah sebuah penghinaan terhadapnya, sedangkan di wilayah tak berpenghuni beberapa orang mulai bertanya-tanya siapakah yang berani melakukan hal tersebut. Secara tiba-tiba tuan dunia bawah mengeluarkan api hitam, yang membanjiri celah hingga dapat membakar sampai ke dalam jiwa. Tapi dinding kerajaan bersinar dan memunculkan simbol-simbol kuno yang menghalangi api hitam itu, sedangkan di dalam formasi pelindung terlihat Si Hao yang tetap berdiri dengan tenang. Namun sebenarnya kemarahan kini telah memuncak dalam dirinya. Hal itu karena sudah seringkali sekte-sekte besar berusaha untuk menyingkirkannya, begitu pula dengan dunia bawah dan istana abadi yang selalu memburunya. Si Hao pun terus mengeluarkan kata-kata yang mengejek tuan dunia bawah. Sehingga perkataan darinya membuat para anak buah tuan dunia bawah ingin sekali menerobos formasi agar bisa menghabisi Si Hao. Para sekte besar pun mulai mengeluarkan simbol kuno, jadi kini energi misterius mengalir menuju celah untuk membuka jalan bagi mereka masuk ke Immortal Ancient. Namun hukum tertinggi menghalangi mereka, sehingga para master sekte sulit memasuki alam tersebut. Melihat kejadian itu Si Hao kembali meremehkan mereka semua atas tindakannya, dan ketika situasi semakin memanas, seorang ahli dari klan dunia bawah langsung maju untuk menantang Si Hao. Dia dikenal sebagai Raja Serangga yang memiliki kekuatan mematikan, bahkan tubuhnya bersinar dipenuhi dengan cahaya beracun, tetapi saat dirinya mencoba memasuki Immortal Ancient, Si Hao segera meluncurkan serangan. Hanya dengan satu kali serangan energi abadi milik Si Hao, berhasil menghancurkan tubuh Raja Serangga tersebut, dan setiap racun yang sempat dikeluarkan tidak berpengaruh sedikit pun pada dirinya. Para master sekte pun tak bisa menyembunyikan rasa keterkejutan mereka semua. Mereka juga menyadari jika seorang kultivator yang memiliki kekuatan dahsyat seperti Si Hao merupakan sebuah ancaman besar, sebab dengan begitu mudah Si Hao membantai Raja Serangga yang dianggapnya sangat kuat, dan apabila tidak ada satupun dari mereka yang bisa memasuki alam Immortal Ancient untuk menghentikannya, maka rencana mereka semua pasti akan gagal. Sebagian praktisi juga mulai melaporkan tentang pembantaian yang terjadi di alam itu, serta tak ada seorang pun dari para utusan yang dapat kembali dalam keadaan hidup, sementara Si Hao terus membantai mereka yang mencoba masuk dengan sangat kejam. Dirinya juga melemparkan beberapa tubuh yang sudah tak berdaya, sebagai peringatan bagi para master sekte dunia luar. Kemarahan master sekte terhadap Si Hao semakin bertambah besar, tapi mereka kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Si Hao adalah dengan menemukan sosok yang sama kuat dengannya. Namun secara tak terduga, ada seseorang yang mengingat sebuah kelompok misterius. Sebab baru-baru ini mereka muncul di wilayah 3000 provinsi.
Diketahui kalau mereka merupakan para kultivator yang memiliki kemampuan luar biasa, bahkan bisa dikatakan jika mereka mampu menandingi para dewa surgawi dunia luar, sehingga Master Sekte pun berpikir, kalau saja para kultivator itu bisa ditemui, mungkin mereka bisa menghabisi Si Hao, sebelum dia berhasil menguasai Immortal Ancient. Tetapi tidak semua Master Sekte dunia luar yang menyetujui ide tersebut, dan ada yang beranggapan jika kerjasama itu akan sangat berisiko. Di saat mereka semua masih berdebat, Si Hao pun mengatakan, sepertinya sekarang aku akan menyapu bersih alam Immortal Ancient. Langit di Immortal Ancient pun berubah menjadi sangat kelam. Para dewa surgawi juga merasakan adanya kekuatan dahsyat yang mengguncang keseimbangan dunia. Dan kini Si Hao kembali dengan 3 tubuh spiritual miliknya yang menjaga pintu masuk alam itu. Sedangkan tubuh asli Si Hao menghancurkan kekosongan yang ada di sana, kemudian masuk kembali ke Immortal Ancient, dan melakukan pembantaian besar-besaran. Huang yang selama ini mengasingkan diri kini telah datang untuk menghabisi para dewa surgawi. Sebuah getaran pun mengguncang alam Immortal Ancient, sehingga semua sekte menaruh perhatian mereka terhadap Si Hao yang merupakan ancaman besar. Mereka semua juga tak menyangka dengan pencapaian yang telah diraih oleh dirinya. Dalam waktu 1 hari banyak dewa surgawi yang telah tewas di tangannya, sehingga hal itu menciptakan pemandangan mengerikan, yang membuat mereka semua sangat panik, bahkan kekejaman Si Hao terdengar di seluruh penjuru dunia. Untuk melanjutkan pembantainya, Si Hao bekerja sama dengan ras jiwa bersenjata 8, sebab ia meminta bantuan pada mereka, agar mencari keberadaan dewa surgawi yang bersembunyi, dan para dewa surgawi yang mengintai dalam kegelapan kini menjadi target utamanya. Dengan kekuatan tertingginya Si Hao membunuh mereka tanpa rasa belas kasihan sedikitpun, sehingga beberapa dewa surgawi lainnya kembali melarikan diri agar bisa terhindar dari kebrutalan Si Hao. Tapi tak ada satupun tempat yang aman bagi mereka semua untuk bersembunyi. Badai besar mulai menyapu alam Immortal Ancient, serta dari langit terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Kilatan petir juga menyambar hingga menciptakan situasi yang semakin mencekam. Sementara di kejauhan seekor burung iblis kuno berasal dari Fire Cloud Heaven melesat ketakutan, bulu merahnya menyala berkilauan di udara, tetapi Si Hao terus saja mengejarnya, dan tak memberikan kesempatan untuk burung itu melarikan diri. Kini sayap dari burung tersebut pun patah, begitu pula dengan tubuhnya yang sudah berlumuran darah, tapi burung itu tetap berusaha untuk bertahan hidup. Namun akhirnya sebuah rantai ilahi emas menembus tubuhnya, sehingga menguncinya dalam genggaman takdir yang tak bisa terhindarkan. Jadi sekarang semua perlawanannya telah menjadi sia-sia, sebab Si Hao mulai mengeluarkan cabang pohon willow dari tubuhnya. Cabang willow tersebut berubah menjadi rantai Dao, yang langsung menembus tubuh burung iblis kuno. Setelah itu Si Hao mengejar seekor naga dari gerbang Phantom Drake Dao. Pertarungan sengit pun terjadi di antara keduanya. Dalam waktu singkat naga tersebut berhasil dimusnahkan oleh Si Hao, tetapi masih ada satu musuh yang dicari-cari oleh dirinya, yaitu seorang dewa surgawi istana abadi, yang sudah berulang kali mencoba untuk membunuhnya. Meskipun pasukan ras jiwa 8 telah mencarinya dengan gigih, tapi dewa surgawi itu sangat sulit ditemukan. Si Hao sendiri terus-menerus membunuh setiap dewa surgawi yang ada di alam Immortal Ancient, hingga membuat para penghuni lainnya terkejut menyaksikan hal tersebut. Beberapa dewa surgawi yang tersisa, mulai mencari waktu yang tepat untuk melarikan diri dari sana, namun sayangnya Si Hao telah menyiapkan sebuah jebakan di pintu masuk Immortal Ancient, jadi mereka yang mencoba kabur segera disergap dan dihabisi satu persatu. Pada akhirnya dewa surgawi dari istana abadi merasa sangat terpojok, hingga dengan sisa tenaga yang dimiliki dia menggunakan teknik terlarang untuk mencapai pintu keluar, tetapi ternyata Si Hao sudah menunggunya, dengan setiap cabang pohon willow yang telah menjadi tombak. Tombak tersebut pun langsung menembus tubuh sang dewa surgawi istana abadi,
Bagi para penghuni dunia luar, hari itu adalah hari kegelapan untuk mereka yang melihatnya, dan Si Hao telah menciptakan legenda mengerikan, yang tak pernah bisa dilupakan selamanya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 200 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.